Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian yang sedang mendengarkan atau membaca cerita ini selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Seperti biasa, sebelum kita mulai ceritanya, saya ingin mengingatkan sedikit. Kalau kalian sedang sendirian, apalagi malam hari, suasananya sepi, lampu agak redup, dan angin di luar terdengar pelan menyentuh jendela, mungkin cerita ini akan terasa sedikit berbeda. Karena kisah yang akan saya ceritakan ini bukan sekadar cerita seram biasa. Cerita ini berasal dari pengalaman seseorang yang benar-benar dikenal di sebuah kampung kecil. Seorang wanita sederhana yang hidupnya hanya diisi dengan memasak, membantu orang, dan menjalani hari dengan tenang. Namanya Bu Siti. Usianya sekitar 55 tahun. Orangnya ramah, sabar, dan dikenal hampir semua warga kampung. Kalau ada yang menikah, hitanan, tahlilan, atau hajatan apapun yang membutuhkan masakan dalam jumlah besar, biasanya satu nama yang pertama kali terlintas di kepala warga adalah Bu Siti. Masakannya terkenal enak, bumbunya pas, tidak terlalu asin, tidak terlalu manis. Orang kampung sering bilang kalau Bu Siti masak rasanya seperti masakan ibu sendiri. Tapi ada satu malam, satu kejadian yang membuat hidup Bu Siti berubah. Malam ketika ia menerima sebuah undangan untuk memasak di rumah seseorang. Seseorang yang ternyata sudah lama tidak tinggal di dunia ini. Dan semuanya bermula dari sebuah sore yang terlihat sangat biasa. Sore itu udara di kampung terasa cukup hangat. Matahari sudah mulai condong ke barat, sinarnya masuk melalui sela-sela pepohonan yang tumbuh di sepanjang jalan tanah kampung itu. Di sebuah rumah sederhana yang berdinding tembok setengah tua, terlihat seorang perempuan paruh baya sedang duduk di teras. Perempuan itu adalah Bu Siti. Di depannya ada sebuah tampah besar berisi cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Tangannya cekatan memisahkan cabai yang bagus dengan yang sudah mulai layu. Sesekali ia menghela napas pelan, lalu mengelap keringat di dahinya dengan ujung kerudung. Alhamdulillah, besok masih ada pesanan lagi, gumamnya pelan. Hari itu Bu Siti memang sedang menyiapkan bahan untuk pesanan nasi kotak yang akan dimasak keesokan paginya. Walaupun usianya sudah tidak muda, Bu Siti masih kuat bekerja. Ia sudah terbiasa hidup sederhana sejak muda. Suaminya sudah meninggal cukup lama dan anak-anaknya merantau ke kota. Jadi sekarang Bu Siti tinggal sendiri di rumah kecil itu. Tetapi ia tidak pernah merasa kesepian, karena hampir setiap hari ada saja orang kampung yang datang. Entah sekadar ngobrol, memesan masakan, atau meminta bantuan untuk acara keluarga. Ketika Bu Siti sedang fokus membersihkan bawang, tiba-tiba terdengar suara dari depan pagar rumah. "Assalamualaikum." Bu Siti mengangkat kepalanya. "Waalaikumsalam," jawabnya. Di depan pagar berdiri seorang perempuan. Wajahnya agak pucat tapi rapi. Ia memakai baju panjang dan kerudung warna coklat tua. Bu Siti mencoba mengingat-ingat wajah itu. Sepertinya bukan orang yang sering ia lihat di kampung. Perempuan itu kemudian membuka pagar perlahan dan mendekat ke teras. "Maaf Bu, ini benar rumah Bu Siti?" tanyanya sopan. "Iya, saya sendiri," jawab Bu Siti sambil tersenyum. "Ada yang bisa saya bantu?" Perempuan itu terlihat sedikit lega. "Alhamdulillah ketemu juga. Saya sebenarnya mau minta tolong." "Tolong apa?" Perempuan itu duduk di kursi bambu yang ada di teras. Tapi anehnya gerakannya sangat pelan, hampir seperti orang yang sangat lelah. "Saya dengar dari orang-orang kampung kalau Bu Siti biasanya menerima masak untuk hajatan." Bu Siti tertawa kecil. "Ya, kalau masaknya tidak terlalu banyak, masih sanggup." Perempuan itu langsung mengangguk. "Tidak terlalu besar kok Bu, hanya syukuran keluarga saja." Bu Siti menaruh tampahnya di samping. "Syukuran apa?" "Ya, semacam kumpul keluarga. Sudah lama tidak bertemu." Nada suara perempuan itu terdengar aneh. Tidak sedih, tapi juga tidak benar-benar senang. Bu Siti tidak terlalu memikirkannya.
Kalau begitu, biasanya berapa orang tamunya? Tidak banyak, jawab perempuan itu. Mungkin sekitar 30 atau 40 orang. Bu Siti mengangguk. Masih bisa itu. Kemudian ia bertanya lagi. Rumahnya di mana? Perempuan itu menunjuk ke arah ujung jalan kampung. Di ujung sana, Bu. Rumah besar dekat pohon mangga tua. Bu Siti langsung terdiam sebentar. Rumah besar dekat pohon mangga tua. Ia seperti pernah mendengar tempat itu. Oh, rumah yang dulu punya Pak Harun? Tanya Bu Siti. Perempuan itu tersenyum tipis. Iya, benar. Entah kenapa, senyuman itu terasa agak dingin. Bu Siti mencoba mengingat-ingat lagi. Rumah Pak Harun memang cukup terkenal di kampung itu. Dulu keluarga Pak Harun termasuk keluarga yang cukup berada. Rumahnya besar, pekarangannya luas. Tapi Bu Siti tidak terlalu tahu kabar mereka sekarang. Sudah lama sekali ia tidak mendengar cerita tentang keluarga itu. Masaknya kapan? Tanya Bu Siti. Kalau bisa, malam besok. Malam? Iya, Bu. Supaya pagi harinya makanan sudah siap. Bu Siti berpikir sebentar. Biasanya memang banyak orang yang memasak hajatan sejak malam. Baiklah. Insya Allah saya datang. Perempuan itu terlihat senang. Terima kasih banyak, Bu Siti. Bu Siti lalu bertanya lagi. Namanya siapa, Bu? Perempuan itu sempat diam beberapa detik sebelum menjawab. Saya Nur. Jawabannya terasa sedikit ragu. Kalau begitu, besok datang saja setelah maghrib, kata Nur. Nanti di dapur sudah ada beberapa orang yang bantu. Bu Siti mengangguk. Baik. Perempuan itu kemudian berdiri. Sebelum pergi, ia sempat menoleh lagi ke arah Bu Siti. Tatapannya aneh. Seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya ia hanya tersenyum tipis. Terima kasih. Sudah mau membantu kami, Bu Siti. Setelah itu ia berjalan keluar pagar dan menyusuri jalan kampung yang mulai gelap. Bu Siti kembali duduk di teras. Ia melanjutkan pekerjaannya membersihkan bawang. Tapi entah kenapa, pikirannya terus teringat pada perempuan tadi. Wajahnya terasa asing. Suaranya juga agak pelan. Dan yang paling aneh, ketika perempuan itu berjalan menjauh, Bu Siti merasa langkahnya sangat ringan. Hampir seperti tidak terdengar sama sekali. Bu Siti menggelengkan kepala kecil. Ah, mungkin cuma perasaan saja, gumamnya. Hari semakin gelap. Lampu rumah mulai dinyalakan. Angin sore mulai terasa sedikit dingin. Bu Siti masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan makan malam. Ia sama sekali tidak tahu bahwa undangan yang baru saja ia terima itu akan membawanya ke sebuah tempat yang seharusnya tidak lagi dihuni siapapun. Dan malam berikutnya akan menjadi malam paling menyeramkan dalam hidupnya. Malam yang dijanjikan akhirnya datang juga. Sejak pagi hari, Bu Siti sebenarnya sudah sibuk dengan pekerjaannya. Ia membantu tetangganya membuat beberapa pesanan nasi kotak. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tangannya masih cekatan memotong sayur, mengulek bumbu, dan mengaduk masakan di wajan besar. Beberapa tetangga yang datang membantu sempat bertanya, Bu Siti nanti malam masak lagi ya? Tanya Bu Rini sambil mengupas bawang. Bu Siti mengangguk. Iya, ada yang minta tolong katanya mau bikin syukuran keluarga. Hajatan siapa? Tanya Bu Rini lagi. Katanya rumah Pak Harun yang di ujung kampung itu. Tangan Bu Rini yang sedang mengupas bawang tiba-tiba berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah Bu Siti. Rumah Pak Harun? Iya, jawab Bu Siti santai. Kenapa? Bu Rini terlihat sedikit bingung. Yang benar itu rumah Pak Harun? Iya, yang dekat pohon mangga tua. Bu Rini menatap Bu Siti beberapa detik seolah ingin memastikan. Siapa yang datang ke rumahmu kemarin? Perempuan, namanya Nur. Bu Rini semakin terlihat ragu. Nur? Iya, kenapa? Bu Rini menghela napas kecil. Entahlah, mungkin keluarga jauh Pak Harun. Bu Siti tertawa kecil. Ya, mungkin saja. Katanya cuma syukuran kecil. Bu Rini akhirnya mengangguk.
walaupun wajahnya masih terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. "Ya sudah, hati-hati saja Bu kalau pulangnya malam." Bu Siti hanya mengangguk sambil tersenyum. Sepanjang hari Bu Siti sebenarnya tidak memikirkan apa-apa lagi tentang undangan itu. Baginya, pekerjaan seperti ini sudah sangat biasa. Ia sudah puluhan tahun membantu orang masak hajatan. Kadang sampai larut malam, kadang bahkan sampai menjelang subuh. Jadi bagi Bu Siti, pergi memasak ke rumah orang di malam hari bukan hal yang aneh. Menjelang maghrib, Bu Siti pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Ia mengambil tas kecil berisi peralatan masaknya sendiri. Di dalamnya ada pisau dapur, celemek, beberapa sendok besar, dan bumbu-bumbu yang biasanya ia siapkan sendiri. Bu Siti memang punya kebiasaan seperti itu. Ia merasa lebih nyaman membawa peralatan sendiri daripada meminjam milik orang lain. Setelah sholat maghrib, Bu Siti duduk sebentar di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Lampu kuning redup menerangi ruangan kecil itu. Di luar terdengar suara jangkrik mulai bersahutan. Bu Siti meminum segelas teh hangat sebelum berangkat. "Bismillah," gumamnya pelan. Ia kemudian berdiri, mengambil tasnya, dan keluar rumah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Langit terlihat gelap, hanya ada sedikit bintang. Lampu-lampu rumah warga menyala di sepanjang jalan kampung. Beberapa orang masih duduk di teras rumah mereka sambil mengobrol. Ketika Bu Siti berjalan melewati rumah Bu Rini, tetangganya itu masih duduk di teras. "Mau berangkat sekarang, Bu?" tanya Bu Rini. "Iya, katanya habis maghrib sudah mulai masak." Bu Rini menatap jalan yang mengarah ke ujung kampung. "Jalannya agak sepi kalau malam." Bu Siti tersenyum. "Tidak apa-apa, dekat kok." Bu Rini mengangguk. "Hati-hati ya, Bu." Bu Siti lalu melanjutkan langkahnya. Semakin jauh ia berjalan, rumah-rumah warga mulai semakin jarang. Lampu jalan juga tidak terlalu banyak, hanya beberapa lampu kecil yang berdiri di pinggir jalan tanah. Angin malam bertiup pelan membawa aroma tanah dan daun-daun. Beberapa kali Bu Siti mendengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Ia sudah cukup sering melewati jalan ini, jadi sebenarnya ia tidak merasa takut. Namun entah kenapa, malam itu terasa sedikit berbeda. Suasananya lebih sunyi, lebih sepi dari biasanya. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Bu Siti mulai melihat pohon besar di kejauhan. Pohon mangga tua yang cabangnya menjulur kemana-mana. Pohon itu memang cukup terkenal di kampung. Usianya sudah sangat tua. Di belakang pohon itulah berdiri rumah besar milik keluarga Pak Harun. Ketika Bu Siti semakin mendekat, ia mulai melihat sesuatu yang membuatnya sedikit lega. Lampu rumah itu menyala, bahkan dari arah dapur belakang terlihat cahaya yang cukup terang, seperti ada aktivitas di dalamnya. Bu Siti tersenyum kecil. "Berarti sudah mulai persiapan," gumamnya. Ia masuk ke halaman rumah itu. Halaman rumah cukup luas, tapi rumputnya terlihat agak tinggi, seperti jarang dipotong. Bu Siti sempat merasa aneh. Kalau rumah ini akan dipakai untuk hajatan, seharusnya halaman dibersihkan. Tapi ia mencoba tidak terlalu memikirkannya. Mungkin mereka baru sibuk di dalam rumah. Saat Bu Siti berjalan ke arah pintu samping yang menuju dapur, pintu itu sudah sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara perempuan. "Bu Siti sudah datang." Suara itu membuat Bu Siti sedikit terkejut. "Iya, ini saya." Perempuan yang kemarin datang ke rumahnya muncul dari dalam dapur. Ia masih memakai pakaian yang hampir sama dengan kemarin. Kerudung coklat tua, wajah pucat. Namun kali ini senyumnya terlihat sedikit lebih lebar. "Silakan masuk, Bu." Bu Siti melangkah masuk ke dalam dapur. Begitu masuk, ia melihat ada beberapa perempuan lain di dalam dapur. Sekitar 4 atau 5 orang. Ada yang sedang memotong sayur, ada yang membersihkan ayam, ada juga yang menyiapkan bumbu di meja panjang. Namun ada sesuatu yang langsung terasa aneh bagi Bu Siti. Walaupun ada banyak orang di dapur, suasananya sangat sepi.
Tidak ada yang mengobrol, tidak ada yang tertawa. Semua orang hanya bekerja dalam diam. Perempuan bernama Nur itu berkata pelan, "Kita langsung mulai saja ya, Bu." "Iya," jawab Bu Siti. Ia meletakkan tasnya di meja dapur dan mulai melihat bahan-bahan yang sudah disiapkan. "Ayamnya banyak juga," kata Bu Siti. "Untuk 30 orang." Nur mengangguk pelan. "Iya, mungkin sedikit lebih." Bu Siti lalu mulai bekerja. Ia memotong bawang, mengulek bumbu, dan menyalakan kompor besar di dapur itu. Walaupun dapurnya cukup luas, entah kenapa Bu Siti merasa ruangan itu terasa agak dingin. Padahal kompor sudah menyala. Api besar menyala di bawah wajan, tapi hawa di ruangan itu tetap terasa dingin. Bu Siti menggosok lengannya pelan. "Dapurnya dingin juga ya," katanya sambil tersenyum. Salah satu perempuan yang sedang memotong sayur menoleh pelan. "Iya, memang selalu dingin." Jawabannya membuat Bu Siti sedikit heran, tapi ia kembali fokus memasak. Beberapa menit kemudian, ketika Bu Siti sedang mengambil bawang di meja sebelahnya, tangannya tidak sengaja menyentuh tangan salah satu perempuan. Bu Siti langsung kaget. Tangannya sangat dingin, dingin sekali, seperti menyentuh batu yang baru keluar dari air es. Bu Siti menatap perempuan itu. "Tanganmu dingin sekali." Perempuan itu hanya tersenyum tipis. "Memang dari dulu begini, Bu." Bu Siti mencoba tertawa kecil. "Oh begitu." Namun bulu kuduknya mulai berdiri. Ia mulai memperhatikan orang-orang di dapur itu. Wajah mereka pucat, gerakan mereka pelan, dan yang paling aneh, mereka jarang sekali berkedip. Bu Siti mencoba mengalihkan pikirannya dengan terus memasak. Minyak mulai panas, bumbu yang ia tumis mulai mengeluarkan aroma harum. Suara desisan minyak sedikit memecah kesunyian dapur itu. Namun beberapa menit kemudian, Bu Siti merasakan sesuatu lagi. Seperti ada seseorang yang sedang berdiri di pintu dapur. Ia menoleh pelan. Di sana, di ambang pintu yang menuju lorong rumah, berdiri seorang pria tua. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya menatap Bu Siti tanpa berkedip. Bu Siti sedikit terkejut. "Pak, mau apa?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam. Tatapannya kosong. Bu Siti merasa merinding. Ia menoleh sebentar ke arah kompor, lalu kembali melihat ke pintu. Pria itu sudah tidak ada. Bu Siti berdiri terpaku. Dadanya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia menoleh ke arah Nur. "Tadi ada bapak-bapak di pintu." Nur menatap Bu Siti. "Bapak-bapak?" "Iya, berdiri di sana." Nur menoleh ke arah pintu dapur. Lorong rumah terlihat gelap dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Nur kemudian tersenyum tipis. "Mungkin salah lihat, Bu." Bu Siti mencoba mengangguk. "Iya, mungkin." Namun entah kenapa perasaan tidak enak mulai muncul di dalam hatinya. Dan tanpa Bu Siti sadari, malam itu sebenarnya baru saja dimulai. Hal-hal yang jauh lebih aneh, jauh lebih menyeramkan, sebentar lagi akan terjadi di rumah tua itu. Malam semakin larut, tapi kegiatan di dapur rumah itu masih terus berjalan. Api kompor menyala cukup besar. Wajan besar yang dipakai Bu Siti untuk menumis bumbu sesekali mengeluarkan suara desis dari minyak panas. Aroma bawang goreng dan santan yang sedang dimasak perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Biasanya kalau Bu Siti sedang memasak untuk hajatan, dapur akan terasa ramai. Ada yang bercanda, ada yang saling menggoda, ada yang sibuk mencicipi masakan. Namun dapur di rumah itu terasa berbeda. Sunyi, sangat sunyi. Padahal ada beberapa orang perempuan yang membantu, tapi mereka hampir tidak pernah berbicara. Kalaupun berbicara, suaranya sangat pelan. Bu Siti mencoba mengusir rasa tidak nyaman itu dengan tetap fokus pada pekerjaannya. Ia sedang mengaduk sayur lodeh dalam panci besar ketika salah satu perempuan datang membawa keranjang berisi cabai. "Ini cabainya, Bu," katanya pelan. "Oh iya, taruh di sini saja," jawab Bu Siti. Perempuan itu meletakkan keranjang di meja, lalu kembali berdiri di tempatnya tanpa berkata apa-apa lagi. Bu Siti memperhatikannya sebentar.
Perempuan itu berdiri diam sambil menunduk. Tangannya terlihat sangat pucat, seperti orang yang tidak pernah terkena matahari. Bu Siti mencoba membuka pembicaraan. "Kamu tinggal di sekitar sini juga?" Perempuan itu mengangkat kepalanya sedikit. "Iya." "Rumahnya dekat?" "Dekat." Jawabannya sangat singkat. Setelah itu ia kembali diam. Bu Siti tersenyum kecil sendiri. "Orangnya pendiam sekali," gumamnya dalam hati. Beberapa menit kemudian Bu Siti mulai memotong bawang merah di meja panjang yang ada di dapur. Ketika ia sedang memotong bawang, ia kembali merasakan sesuatu yang aneh. Semua orang di dapur itu tidak pernah keluar masuk ruangan. Padahal biasanya orang yang membantu memasak pasti ada yang keluar untuk mengambil air, mengambil bahan, atau sekedar berjalan ke halaman. Namun di dapur ini, mereka hanya berdiri di tempat masing-masing, seperti tidak ingin bergerak terlalu jauh. Bu Siti kembali mengaduk panci. "Airnya kurang sedikit," katanya. Salah satu perempuan langsung mengambil gayung dan menuangkan air. Gerakannya sangat pelan, seolah-olah setiap langkahnya berat. Bu Siti memperhatikan lagi wajah perempuan itu. Sekarang ketika dilihat lebih dekat, wajahnya memang terlihat pucat. Bukan pucat seperti orang sakit biasa, tapi pucat seperti orang yang tidak pernah terkena cahaya matahari. Mata mereka juga terlihat agak kosong, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sangat jauh. Bu Siti mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Namun ia mencoba tetap tenang. Ia sudah sering mendengar cerita aneh dari orang-orang kampung tentang rumah tua atau tempat kosong. Namun selama ini, ia sendiri belum pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin mereka memang pendiam saja, pikirnya. Waktu terus berjalan. Jam di dinding dapur menunjukkan pukul 9:30 malam. Masakan sudah mulai banyak yang selesai. Ayam goreng sudah matang dan ditiriskan. Sayur lodeh sudah mendidih sempurna. Beberapa lauk lain juga sudah siap. Namun ada satu hal yang mulai membuat Bu Siti merasa semakin tidak nyaman. Sejak tadi, tidak ada suara dari bagian depan rumah. Padahal kalau ada hajatan, biasanya orang-orang sudah mulai berdatangan. Tamu biasanya datang lebih awal untuk membantu atau sekedar mengobrol. Namun sejak Bu Siti datang sampai sekarang, rumah itu terasa sangat sepi. Bu Siti akhirnya bertanya pada Nur yang sedang berdiri di dekat pintu dapur. "Bu Nur?" "Iya." "Tamunya jam berapa datang?" Nur menatap Bu Siti sebentar sebelum menjawab. "Sebentar lagi." "Belum ada yang datang?" "Belum." Jawaban itu membuat Bu Siti sedikit bingung. Biasanya kalau hajatan, orang-orang sudah datang dari tadi. Nur hanya tersenyum tipis. Mereka akan datang. Bu Siti kembali mengangguk. Ya sudah. Namun rasa aneh itu tetap tidak hilang. Beberapa saat kemudian, Bu Siti merasa haus. Ia melihat ada kendi air di meja. Bu Siti mengambil gelas lalu menuangkan air. Saat ia minum, ia memperhatikan dapur itu lagi. Lampu di dapur sebenarnya cukup terang. Tapi entah kenapa, sudut-sudut ruangan terlihat agak gelap. Bayangan dari orang-orang yang berdiri di dapur terlihat panjang di lantai. Bu Siti meneguk air sekali lagi. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu, seperti suara langkah kaki, dari dalam rumah. Langkah itu pelan, seperti seseorang berjalan sangat perlahan di lorong. Bu Siti menoleh ke arah pintu dapur. Lorong rumah terlihat gelap, namun suara langkah itu masih terdengar. Tap, tap, tap. Pelan, sangat pelan. Bu Siti menunggu beberapa detik, tapi tidak ada siapa-siapa yang muncul. Ia menoleh ke arah Nur. "Bu, ada orang di dalam." Nur menggeleng pelan. "Tidak." "Lalu itu suara apa?" Nur hanya tersenyum kecil. "Mungkin rumah ini sudah tua, kadang memang ada suara." Jawaban itu tidak benar-benar membuat Bu Siti tenang, namun ia mencoba mengabaikannya. Ia kembali ke kompor dan mengaduk masakan. Beberapa menit kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat Bu Siti sedang memotong bawang lagi, ia merasakan ada seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Ia bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Bu Siti langsung menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa.
Ia melihat ke sekeliling dapur. Semua perempuan yang tadi ada masih berdiri di tempat mereka. Tidak ada yang berada di belakangnya. Bu Siti mengerutkan kening. Perasaan tadi ada orang di belakang. Ia mulai merasa sedikit merinding. Ia mengusap lengannya pelan. Tiba-tiba, salah satu perempuan berkata pelan, "Bu Siti." Bu Siti menoleh. "Iya." Perempuan itu menunjuk ke arah panci. "Masakannya hampir matang." "Oh iya." Bu Siti mendekat ke kompor. Namun saat ia melihat ke permukaan kuah sayur yang sedang mendidih, ia seperti melihat bayangan sesuatu. Bayangan wajah di dalam kuah. Bu Siti langsung berkedip. Ketika ia melihat lagi, hanya ada sayur biasa yang mendidih. "Ah, mungkin cuma bayangan lampu," katanya dalam hati. Namun jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Jam di dinding sekarang menunjukkan hampir pukul 11 malam. Bu Siti kembali melihat sekeliling dapur. Dan tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya langsung merinding. Jumlah orang di dapur itu tidak sama seperti tadi. Sekarang mereka terlihat lebih banyak. Padahal Bu Siti tidak pernah melihat ada orang yang masuk ke dapur. Ia mencoba menghitung pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal tadi hanya sekitar 5 orang. Sekarang ada lebih dari itu. Beberapa perempuan berdiri di sudut dapur. Mereka tidak melakukan apa-apa. Hanya berdiri, menatap Bu Siti. Tatapan mereka kosong. Bu Siti menelan ludah. "Bu Nur?" panggilnya pelan. "Iya." "Yang membantu sekarang kok jadi banyak ya?" Nur menatap Bu Siti dengan wajah tenang. "Memang dari tadi segitu." Bu Siti terdiam. Ia yakin sekali tadi tidak sebanyak ini. Namun ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Tiba-tiba, dari arah ruang depan terdengar suara pelan, seperti pintu yang terbuka perlahan. Krek. Suara itu panjang dan menyeramkan. Semua perempuan di dapur langsung berhenti bergerak. Mereka menoleh ke arah pintu dapur. Nur tersenyum tipis. Lalu ia berkata dengan suara sangat pelan, "Sepertinya tamu kita sudah mulai datang." Entah kenapa kalimat itu membuat jantung Bu Siti langsung berdegup keras. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaannya mengatakan sesuatu yang sangat tidak baik sedang mendekat ke rumah itu. Kata-kata Nur barusan masih terngiang di telinga Bu Siti. "Sepertinya tamu kita sudah mulai datang." Suasana dapur yang sejak tadi terasa sunyi mendadak menjadi semakin aneh. Semua perempuan yang ada di dalam dapur itu tiba-tiba berhenti bekerja. Tidak ada lagi yang memotong sayur, tidak ada yang mencuci piring, bahkan suara kompor yang menyala terasa seperti satu-satunya suara di ruangan itu. Semua kepala perlahan menoleh ke arah lorong yang mengarah ke ruang depan. Bu Siti ikut menoleh. Dari lorong itu tidak terlihat apa-apa, hanya gelap dan bayangan tembok rumah yang terlihat kusam. Namun beberapa detik kemudian, Bu Siti mulai mendengar sesuatu. Langkah kaki. Banyak sekali langkah kaki. Bukan langkah kaki yang berat seperti orang berjalan biasa, tapi lebih seperti suara langkah yang diseret pelan di lantai. Seret, seret, seret. Suara itu datang dari ruang depan. Bu Siti langsung merasakan dadanya berdebar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin tamunya memang datang, pikirnya. Namun ada yang aneh. Langkah kaki itu tidak disertai suara orang berbicara. Tidak ada suara orang menyapa. Tidak ada suara tertawa seperti biasanya jika tamu datang ke hajatan. Hanya suara langkah. Banyak sekali. Perempuan-perempuan yang ada di dapur sekarang berdiri diam sambil menatap lorong itu. Wajah mereka tetap pucat. Tatapan mereka kosong. Bu Siti merasa tenggorokannya tiba-tiba kering. Ia menelan ludah pelan. "Bu, Nur," katanya pelan. "Iya, tamunya kok tidak ada suara ya?" Nur menoleh ke arah Bu Siti. Lalu ia tersenyum kecil. Mereka memang jarang bicara. Jawaban itu membuat perasaan Bu Siti semakin tidak nyaman. Langkah-langkah dari ruang depan semakin terdengar jelas. Seperti ada banyak orang yang berjalan masuk ke rumah. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang masuk ke dapur. Hanya suara mereka saja yang terdengar. Tap, seret,
Seret. Bu Siti mencoba kembali fokus pada masakannya. Ia mengaduk sayur di panci besar. Namun tangannya sedikit gemetar. Ia kemudian berkata pelan, "Kalau tamunya sudah datang, mungkin sebentar lagi makanan bisa disajikan." Nur mengangguk pelan. "Iya." Beberapa perempuan lain langsung mulai menyiapkan piring-piring di meja dapur. Gerakan mereka masih sama seperti sebelumnya. Pelan. Sangat pelan. Seperti orang yang kelelahan sekali. Bu Siti memperhatikan mereka. Sekarang ia semakin yakin ada sesuatu yang sangat tidak beres di rumah ini. Karena sejak ia datang sampai sekarang, tidak ada satupun orang yang keluar masuk dapur untuk mengambil makanan. Padahal biasanya kalau tamu sudah datang, pasti ada yang datang ke dapur untuk membantu atau sekadar melihat masakan. Namun rumah ini tetap terasa sunyi. Tiba-tiba dari arah ruang depan terdengar suara kursi yang digeser. Krek. Kemudian suara lain menyusul. Seperti banyak kursi yang ditarik bersamaan. Krek. 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 Bu Siti memandang ke arah Nur lagi. Tamunya sudah duduk ya? Nur hanya mengangguk. Iya, tapi kok tidak ada yang ke dapur? Nur menjawab dengan suara yang sangat tenang. Mereka menunggu dipanggil. Bu Siti mengangguk pelan, namun perasaannya semakin tidak enak. Beberapa menit kemudian, semua makanan sudah siap. Ayam goreng tersusun di piring besar. Sayur lodeh sudah dipindahkan ke mangkuk. Nasi putih juga sudah ditaruh di baskom besar. Bu Siti mengelap tangannya dengan kain lap. Masakannya sudah siap. Nur menatap meja dapur yang penuh makanan. Bagus sekali. Senyumnya terlihat aneh. Lalu ia berkata pelan, "Sekarang waktunya mereka makan." Bu Siti mengangguk. "Ya sudah, kita bawa saja ke depan." Namun tiba-tiba Nur mengangkat tangannya sedikit. "Tidak perlu." Bu Siti bingung. "Tidak perlu? Mereka yang akan mengambil sendiri." Kalimat itu membuat Bu Siti terdiam. Belum sempat ia bertanya lagi, tiba-tiba terdengar suara langkah dari lorong. Sekarang langkah itu menuju dapur. Seret, seret, seret. Bu Siti langsung menoleh ke arah pintu dapur. Jantungnya berdegup keras. Langkah itu semakin dekat. Sangat dekat. Beberapa detik kemudian, seseorang muncul di pintu dapur. Seorang pria tua. Tubuhnya sangat kurus. Bajunya terlihat seperti pakaian lama yang sudah kusam. Wajahnya pucat sekali. Matanya terlihat cekung. Ia berdiri diam di ambang pintu sambil menatap meja yang penuh makanan. Bu Siti mencoba tersenyum sopan. "Silahkan, Pak." Namun pria itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap makanan. Lalu perlahan ia melangkah masuk ke dapur. Langkahnya aneh. Kakinya seperti diseret di lantai. Seret, seret. Di belakangnya muncul lagi seseorang. Seorang perempuan tua. Kemudian seorang pria lain, lalu satu lagi, dan satu lagi. Semakin lama semakin banyak. Satu persatu mereka masuk ke dapur. Semua wajah mereka pucat. Beberapa terlihat sangat kurus. Ada yang rambutnya berantakan, ada yang jalannya pincang, ada juga yang hanya menunduk tanpa melihat siapapun. Bu Siti langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia perlahan mundur satu langkah. Ia menoleh ke arah perempuan-perempuan yang tadi membantu di dapur. Namun yang membuatnya semakin merinding, mereka sekarang berdiri di belakang para tamu itu. Diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Pria tua yang pertama masuk tadi sekarang berdiri sangat dekat dengan meja makanan. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bertemu dengan mata Bu Siti. Tatapannya kosong, sangat kosong. Kemudian ia berkata dengan suara serak, "Sudah lama kami tidak makan." Suara itu membuat tubuh Bu Siti langsung merinding.
Pria itu lalu mengambil ayam goreng dengan tangannya. Tapi cara ia memegang makanan itu terlihat aneh, seperti orang yang sudah sangat lama kelaparan. Di belakangnya, tamu-tamu lain juga mulai mendekat ke meja makanan. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya mengambil makanan satu persatu. Gerakan mereka lambat, namun suasana di dapur terasa semakin menekan. Bu Siti merasa napasnya mulai tidak teratur. Ia mencoba menoleh ke arah Nur. "Bu, ini..." Namun kata-katanya terhenti. Karena ketika ia melihat wajah Nur sekarang, wajah itu terlihat berbeda. Lebih pucat, lebih dingin, dan senyum di bibirnya terlihat sangat aneh. Nur kemudian berkata pelan, "Terima kasih sudah memasakkan makanan untuk kami, Bu Siti." Suara itu terdengar sangat dingin. Lalu ia menambahkan sesuatu yang membuat tubuh Bu Siti langsung terasa lemas. "Sudah 10 tahun rumah ini kosong. Dan sudah 10 tahun juga tidak ada manusia yang mau datang ke sini." Bu Siti merasa kepalanya berputar. Ia melihat sekeliling dapur. Para tamu itu sekarang sedang makan. Namun cara mereka makan terlihat sangat mengerikan. Mereka makan dengan rakus, seperti orang yang sudah sangat lama tidak makan. Dan wajah mereka bukan wajah orang hidup. Saat itulah Bu Siti akhirnya sadar. Orang-orang yang ada di rumah ini bukan manusia. Bu Siti berdiri kaku di dekat kompor. Tangannya yang tadi memegang sendok sayur sekarang terasa lemas. Sendok itu perlahan jatuh ke lantai dan mengeluarkan suara kecil yang bergema di dapur yang sunyi. Namun anehnya, hampir tidak ada yang menoleh. Orang-orang yang baru saja masuk ke dapur itu tetap sibuk mengambil makanan dari meja. Gerakan mereka pelan, tapi cara mereka memegang makanan terlihat seperti orang yang sangat kelaparan. Seorang pria tua yang pertama masuk tadi menggigit ayam goreng dengan cara yang sangat aneh. Bukan seperti orang yang sedang menikmati makanan, tapi seperti seseorang yang sudah lama sekali tidak makan. Matanya tetap kosong, tidak ada ekspresi. Di belakangnya, seorang perempuan tua mengambil nasi dengan tangan langsung dari baskom. Butiran nasi berjatuhan ke lantai, tapi ia tidak peduli. Bu Siti mundur satu langkah lagi. Dadanya terasa sesak. Ia menoleh ke arah Nur yang berdiri tidak jauh dari meja makanan. "Bu, Nur," suara Bu Siti berdetar. Nur menatapnya dengan senyum tipis. "Iya, Bu Siti. Apa ini semua?" Nur tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang orang-orang yang sedang makan itu. Beberapa dari mereka sekarang mulai duduk di kursi dapur. Ada yang berdiri sambil makan, ada yang hanya memegang makanan sambil menatap kosong ke depan. Suasana itu terasa sangat tidak wajar. Akhirnya Nur berkata pelan, "Mereka sudah lama menunggu." Bu Siti menggeleng pelan. "Menunggu apa?" Nur kembali menatap Bu Siti. "Menunggu seseorang yang mau memasakkan makanan untuk mereka." Kalimat itu membuat tengkuk Bu Siti terasa dingin. Ia kembali melihat ke arah orang-orang itu. Sekarang ia mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Baju mereka terlihat sangat tua. Beberapa bahkan seperti pakaian yang sudah lama tidak dipakai. Ada yang robek di bagian lengan. Ada yang warnanya sudah kusam, seperti pakaian yang sudah bertahun-tahun tidak dicuci. Bu Siti mulai merasakan lututnya gemetar. Ini tidak mungkin, gumamnya. Salah satu pria yang sedang makan tiba-tiba menoleh ke arah Bu Siti. Wajahnya sangat pucat. Di pipinya ada bekas seperti luka lama yang menghitam. Ia menatap Bu Siti sambil mengunyah perlahan. "Masakannya enak," katanya dengan suara serak. Bu Siti hampir tidak bisa bernapas. Beberapa orang lain juga mulai menoleh. Mereka semua melihat Bu Siti sekarang. Tatapan mereka membuat perasaan Bu Siti semakin tidak enak. Nur melangkah mendekat. Langkahnya sangat pelan. Bu Siti tidak perlu takut. Suara Nur terdengar sangat tenang. "Kami hanya ingin makan."
Bu Siti mundur lagi sampai punggungnya hampir menyentuh dinding dapur. Tapi kalian... Kata-kata Bu Siti terhenti. Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Karena sekarang, ia mulai menyadari sesuatu yang membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. Beberapa orang yang sedang makan itu, bayangannya tidak terlihat jelas di lantai. Lampu dapur menyala terang, tapi bayangan mereka terlihat samar, seperti tidak benar-benar ada. Bu Siti menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai keluar tanpa sadar. Nur memperhatikan wajah Bu Siti dengan tenang. Kami tidak akan menyakiti Bu Siti. Bu Siti menggeleng cepat. Aku mau pulang. Nur tidak marah. Ia hanya menghela napas kecil. Belum sekarang. Jawaban itu membuat Bu Siti semakin panik. Sementara itu, orang-orang yang sedang makan mulai bergerak lebih dekat ke meja dapur. Beberapa dari mereka berdiri sangat dekat dengan Bu Siti. Seorang perempuan tua menatapnya sambil tersenyum. Namun senyum itu terasa sangat menyeramkan. Giginya terlihat hitam. Sudah lama sekali tidak ada manusia yang datang ke rumah ini, katanya pelan. Seorang pria lain menambahkan dengan suara berat. 10 tahun. Bu Siti menatap mereka dengan mata penuh ketakutan. 10 tahun, ulang pria itu lagi. Nur kemudian berkata pelan, rumah ini dulu sangat ramai. Bu Siti menoleh ke arah Nur. Keluarga Pak Harun tinggal di sini bersama banyak kerabat. Setiap tahun selalu ada acara keluarga. Rumah ini selalu penuh orang. Suara Nur terdengar seperti orang yang sedang mengenang sesuatu. Tapi suatu malam, Nur berhenti sebentar. Wajahnya menjadi sangat datar. Terjadi kebakaran. Bu Siti menelan ludah. Kebakaran besar. Api menyebar sangat cepat. Banyak yang tidak sempat keluar. Bu Siti merasakan dadanya semakin sesak. Ia kembali melihat orang-orang yang ada di dapur. Sekarang, ia mulai memahami sesuatu yang sangat mengerikan. Nur melanjutkan dengan suara pelan. Sebagian dari kami tidak pernah meninggalkan rumah ini. Seorang pria yang berdiri dekat meja mengangguk pelan. Dan sejak saat itu, kami selalu lapar. Bu Siti merasakan air matanya jatuh. Ia benar-benar tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Nur kemudian menatap Bu Siti lagi. Tapi malam ini, kami akhirnya bisa makan lagi. Beberapa orang di dapur tersenyum. Namun senyum mereka terasa sangat menyeramkan. Bu Siti merasakan lututnya hampir tidak kuat berdiri. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau... Nur mengangguk. Kami tahu, tapi kami tetap berterima kasih. Seorang perempuan tua yang tadi makan nasi tiba-tiba mendekat ke Bu Siti. Jaraknya sangat dekat sekarang. Bu Siti bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Perempuan itu berkata dengan suara serak. Sudah lama, tidak ada manusia yang masuk ke dapur ini. Bu Siti ingin berlari. Tapi kakinya terasa sangat berat. Seolah-olah lantai dapur menahannya. Tiba-tiba dari arah ruang depan terdengar suara lain. Langkah kaki lagi. Lebih banyak dari sebelumnya. Tap, sret, tap. Semua orang di dapur menoleh ke arah pintu. Nur tersenyum pelan. Sepertinya yang lain juga sudah datang. Bu Siti langsung merasa darahnya seperti berhenti mengalir. Ia melihat ke arah pintu dapur. Bayangan-bayangan mulai terlihat di lorong. Satu persatu sosok muncul. Lebih banyak lagi. Wajah pucat. Mata kosong.
dan semua menatap ke arah dapur, ke arah makanan, dan ke arah Bu Siti. Bu Siti sekarang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kakinya terasa lemas seperti tidak memiliki tenaga. Dadanya naik turun menahan napas yang semakin tidak teratur. Di depan matanya, satu persatu sosok pucat itu mulai memenuhi dapur. Mereka datang dari lorong rumah. Langkah mereka pelan, seret, seperti kaki yang sudah lama tidak digunakan untuk berjalan. Seret, seret, seret. Setiap langkah mereka membuat bulu kuduk Bu Siti semakin berdiri. Ia ingin mundur, ingin lari keluar rumah, tapi tubuhnya seperti tidak bisa digerakkan. Beberapa sosok kini sudah berdiri di pintu dapur. Ada yang hanya menunduk, ada yang menatap meja makanan dengan mata kosong. Ada juga yang menatap langsung ke arah Bu Siti. Tatapan yang membuat tubuhnya terasa semakin dingin. Nur berdiri di samping Bu Siti dengan wajah yang tetap tenang. Senyumnya tipis, tapi kali ini terlihat lebih jelas. Bukan senyum ramah seperti saat ia datang ke rumah Bu Siti kemarin, tapi senyum yang terasa seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia lama. "Lihat Bu Siti," kata Nur pelan. Mereka semua datang. Bu Siti menelan ludah dengan susah payah. Suaranya keluar sangat pelan. "Kenapa? Kenapa mereka semua ke dapur?" Nur tidak langsung menjawab. Ia memandang orang-orang itu satu persatu, seolah-olah mengenal mereka semua. Karena sudah sangat lama mereka tidak makan. Kalimat itu membuat tenggorokan Bu Siti terasa semakin kering. Sekarang dapur rumah itu sudah penuh. Orang-orang pucat berdiri di mana-mana. Beberapa mulai mendekat ke meja makanan. Mereka mengambil nasi, ayam, dan sayur dengan tangan yang gemetar. Gerakan mereka tidak seperti orang yang menikmati makanan, lebih seperti orang yang sedang menahan lapar yang sangat lama. Suara kunyahan mereka terdengar pelan. Aneh, seperti sesuatu yang kering. Seorang pria tua yang wajahnya penuh kerutan tiba-tiba menatap Bu Siti sambil menggenggam ayam goreng. "Sudah 10 tahun, katanya dengan suara berat. 10 tahun tidak ada yang memasak di rumah ini." Bu Siti langsung menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menoleh ke arah Nur. "Kenapa? Kenapa kamu memanggil saya?" Nur menatapnya dengan tenang. "Karena kami butuh seseorang yang masih hidup." Bu Siti menggeleng pelan. "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu." Nur mengangguk. "Kami tahu." Suasana dapur menjadi semakin dingin, padahal kompor masih menyala. Api di bawah wajan masih berkobar. Tapi hawa yang terasa di ruangan itu seperti berasal dari tempat yang sangat jauh, tempat yang tidak memiliki cahaya. Seorang perempuan tua yang rambutnya panjang dan kusut berjalan mendekat ke arah Bu Siti. Wajahnya sangat pucat, dan di salah satu pipinya terlihat bekas seperti luka bakar yang menghitam. Ia berhenti hanya beberapa langkah dari Bu Siti. Matanya menatap Bu Siti dengan sangat dalam. "Kami dulu tinggal di rumah ini," katanya pelan. Suara perempuan itu seperti berasal dari tenggorokan yang kering. "Setiap tahun selalu ada acara keluarga. Masakan selalu banyak. Rumah ini selalu ramai." Bu Siti hanya bisa mendengarkan sambil gemetar. Perempuan itu kemudian menoleh ke arah ruang rumah yang gelap. Lalu malam itu datang. Nur melanjutkan cerita dengan suara yang hampir seperti bisikan. Malam ketika api datang dari dapur. Bu Siti menatap Nur dengan mata penuh ketakutan. Api menyebar sangat cepat, lanjut Nur. Angin malam membuatnya semakin besar. Beberapa sosok di dapur berhenti makan sejenak, seperti mereka juga mengingat kejadian itu. "Kami semua sedang berkumpul malam itu," kata seorang pria kurus yang berdiri dekat pintu. Tidak ada yang menyangka dapur akan terbakar. Bu Siti merasakan jantungnya semakin berat. Nur memandang kompor yang masih menyala. Api dari dapur menjalar ke seluruh rumah. Kami tidak sempat keluar. Suara Nur tetap datar. Namun kata-katanya membuat suasana dapur semakin menyesakan. Seorang pria tua yang tadi pertama kali masuk dapur kembali berbicara. "Beberapa dari kami mencoba lari ke halaman.
tapi pintu sudah tertutup api. Perempuan tua tadi menambahkan dengan suara lirih. Sebagian dari kami terbakar di dapur ini. Bu Siti langsung menutup kedua telinganya. Cukup, cukup. Air matanya jatuh semakin deras. Ia tidak sanggup membayangkan semua itu. Namun Nur masih melanjutkan. Sejak malam itu, rumah ini kosong. Orang-orang kampung takut datang ke sini. Tidak ada yang berani masuk. Nur kemudian menatap Bu Siti dengan tatapan yang membuat tubuh Bu Siti semakin dingin. Sampai akhirnya, Bu Siti datang. Dapur kembali sunyi. Hanya terdengar suara sendok yang jatuh dari tangan salah satu sosok. Beberapa dari mereka kembali makan perlahan, seperti menikmati sesuatu yang sudah sangat lama mereka tunggu. Bu Siti hampir tidak bisa berdiri lagi. Ia memegang meja dapur untuk menahan tubuhnya. "Sekarang saya boleh pulang?" tanyanya dengan suara sangat pelan. Nur memandangnya beberapa detik. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Kemudian ia berkata dengan nada yang sulit ditebak. Setelah mereka selesai makan, kalimat itu membuat tubuh Bu Siti semakin gemetar. Karena sekarang ia menyadari sesuatu. Orang-orang yang datang ke dapur itu, jumlahnya terus bertambah. Dari lorong rumah, masih terlihat bayangan-bayangan lain bergerak pelan. Seperti masih ada yang terus datang. Semua menuju dapur, menuju makanan, dan menuju Bu Siti. Dapur rumah itu sekarang benar-benar penuh. Bu Siti berdiri di sudut dekat meja dapur dengan tubuh gemetar. Tangannya memegang tepi meja kuat-kuat seolah-olah itu satu-satunya hal yang bisa membuatnya tetap berdiri. Di sekelilingnya, sosok-sosok pucat terus berdatangan dari lorong rumah. Langkah mereka pelan, seret, seperti kaki yang sudah lama tidak menyentuh tanah. Seret, seret. Beberapa dari mereka berdiri di dekat meja makanan. Beberapa lainnya hanya menatap Bu Siti dengan mata kosong. Jumlah mereka sekarang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Bu Siti tidak berani lagi menghitung. Dari arah ruang depan masih terdengar langkah-langkah lain. Rumah itu seperti tidak pernah berhenti didatangi tamu. Nur masih berdiri di samping Bu Siti. Wajahnya tetap tenang. Namun sekarang aura di sekelilingnya terasa jauh lebih dingin. "Tenang saja Bu Siti," kata Nur pelan. Mereka hanya makan. Namun bagi Bu Siti, suasana itu jauh dari kata tenang. Ia melihat seorang pria kurus yang wajahnya seperti terbakar di bagian pipi. Pria itu mengambil nasi dengan tangan gemetar lalu memakannya perlahan. Di dekatnya, seorang perempuan tua menunduk sambil memegang ayam goreng dengan sangat erat. Beberapa orang bahkan makan tanpa duduk, hanya berdiri sambil mengunyah talahan. Tidak ada suara percakapan, tidak ada tawa, hanya suara kunyahan yang pelan dan aneh. Bu Siti menutup matanya sebentar. Di dalam hatinya ia mulai berdoa. "Ya Allah, selamatkan saya." Ia membaca apa saja yang bisa ia ingat. Ayat pendek, istighfar, kalimat-kalimat doa yang biasa ia ucapkan setelah sholat. Awalnya tidak ada yang berubah. Namun perlahan, sesuatu mulai terasa berbeda. Angin dingin di dapur itu seperti sedikit berkurang. Beberapa sosok yang berdiri paling dekat dengan Bu Siti mulai mundur sedikit. Nur menoleh ke arah Bu Siti. Tatapannya berubah. "Apa yang Bu Siti baca?" tanyanya pelan. Suara Bu Siti masih bergetar. "Saya hanya berdoa." Nur menatapnya beberapa detik. Beberapa sosok di dapur sekarang mulai terlihat gelisah. Ada yang berhenti makan, ada yang menoleh ke arah Bu Siti. Seorang pria tua berkata dengan suara berat, "Dia membaca sesuatu." Perempuan tua yang wajahnya pucat juga mulai mundur satu langkah. Bu Siti tidak berhenti. Ia terus berdoa. Walaupun suaranya pelan, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa semakin kuat. Num kini menatapnya dengan wajah yang tidak lagi setenang tadi. "Bu Siti,
Namun, Bu Siti tetap membaca doa. Tiba-tiba, lampu dapur berkedip. Sekali, dua kali. Kemudian beberapa sosok yang tadi berdiri di dekat meja makanan mulai menghilang perlahan. Seperti bayangan yang tersapu angin. Pria yang wajahnya terbakar tadi menatap Bu Siti untuk terakhir kalinya. Matanya terlihat kosong, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di tatapannya, seperti kelelahan yang sangat dalam. Lalu tubuhnya perlahan memudar, menghilang. Satu persatu sosok di dapur mulai lenyap. Ada yang hilang perlahan seperti kabut. Ada yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Suasana dapur menjadi semakin sunyi. Makanan masih ada di meja, namun para tamu yang tadi memenuhi ruangan mulai berkurang. Nur masih berdiri di tempatnya. Ia memandang Bu Siti lama sekali. Tatapan itu tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan di matanya. "Sepertinya waktu kita sudah habis," kata Nur pelan. Bu Siti masih memegang meja dapur. Air matanya masih mengalir. "Aku hanya ingin pulang." Nur mengangguk perlahan. Bu Siti boleh pulang. Kalimat itu seperti membuat seluruh tubuh Bu Siti kembali memiliki tenaga. Namun ia masih takut bergerak. Ia menoleh ke sekeliling dapur. Sekarang hanya tersisa beberapa sosok, namun mereka juga mulai memudar satu persatu. Nur melangkah sedikit mendekat, namun langkahnya tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. "Terima kasih sudah memasak untuk kami," katanya. Suara itu terdengar lebih lembut. Bu Siti tidak menjawab, ia hanya menatap Nur dengan mata penuh ketakutan. Nur kemudian menoleh ke arah meja makanan. Sudah lama sekali kami tidak merasakan masakan manusia. Ia tersenyum kecil. Ternyata rasanya masih sama seperti dulu. Beberapa detik kemudian, tubuh Nur mulai terlihat samar, seperti bayangan yang tertiup angin. Sebelum benar-benar menghilang, Nur berkata pelan, "Pulanglah, Bu Siti, dan jangan pernah kembali ke rumah ini saat malam." Kalimat itu menjadi kata terakhir yang Bu Siti dengar. Karena setelah itu, semua sosok di dapur hilang. Lampu dapur kembali stabil. Suasana rumah tiba-tiba terasa sangat sunyi, sangat kosong. Bu Siti berdiri beberapa detik tanpa bergerak. Ia melihat sekeliling dapur. Tidak ada siapa-siapa. Kompor yang tadi menyala sekarang sudah mati. Udara dingin yang tadi terasa menusuk kini perlahan menghilang. Namun meja dapur masih penuh makanan. Seolah-olah semua yang terjadi tadi bukan mimpi. Bu Siti tidak menunggu lebih lama lagi. Ia langsung mengambil tasnya dan berlari keluar dari dapur. Lorong rumah sekarang gelap dan berdebu. Tidak seperti saat ia datang tadi. Dinding rumah terlihat kusam. Catnya mengelupas. Lantainya kotor. Seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Bu Siti berlari menuju pintu samping. Ketika ia keluar ke halaman, napasnya terasa sangat berat. Ia terus berlari menuju jalan kampung, tidak berani menoleh ke belakang. Sampai akhirnya, ia tiba di jalan tanah dekat rumah warga. Tubuhnya langsung lemas. Ia jatuh duduk di pinggir jalan sambil menangis. Beberapa warga yang bangun pagi untuk pergi ke sawah melihat Bu Siti. "Bu Siti?" kata salah satu dari mereka kaget. "Loh, Bu Siti ngapain di sini?" Bu Siti hanya bisa menatap mereka dengan wajah pucat. Ketika warga menoleh ke arah rumah Pak Harun, mereka langsung saling berpandangan. Karena rumah itu terlihat seperti rumah kosong. Tua, gelap. Sebagian atapnya bahkan sudah rusak. Salah satu warga berkata pelan, "Rumah itu kan sudah kosong 10 tahun." Bu Siti tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Namun, ada satu hal yang membuat warga kampung merinding hari itu.
Ketika beberapa orang memberanikan diri melihat dapur rumah itu dari luar, mereka menemukan sesuatu. Di dalam dapur, ada bekas masakan baru. Panci masih hangat, dan di lantai dapur yang berdebu, terlihat banyak sekali jejak kaki. Jejak kaki yang jumlahnya puluhan. Seolah-olah semalam, rumah kosong itu benar-benar dipenuhi tamu. Sejak kejadian itu, Bu Siti tidak pernah lagi menerima pekerjaan memasak di malam hari. Dan rumah Pak Harun tetap kosong sampai sekarang. Namun beberapa orang kampung pernah bercerita, kalau malam terlalu sunyi, kadang dari arah dapur rumah itu masih terdengar suara. Suara panci, suara sendok, dan suara orang-orang yang seolah sedang menunggu seseorang yang mau memasak untuk mereka lagi.